Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan perekonomian di Indonesia, di mana hari ini saya akan mengambil UMKM sebagai pokok pembahasan utama hari ini. Sebelum itu, kita pasti sering mendengar apa itu UMKM, di mana-mana sering dibahas kan yang namanya UMKM. Jadi sebenarnya apa sih UMKM itu? Nah, UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah, yaitu istilah umum dalam khasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, saat ini UMKM sedang marak diperbincangkan dan diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah atas keberadaannya, di mana diketahui bahwasannya UMKM ini berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian nasional, di mana UMKM memiliki peran dan andil yang sangat strategis apabila diteropong dari jumlah unit usahanya yang mendominasi, tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto nasional atau PDB nasional, dan sumbangannya terhadap nilai ekspor yang cukup tinggi. Di era digital seperti ini yang serba canggih, banyak bisnis yang semakin berkembang karena tersedianya teknologi pendukung. Pemanfaatan teknologi yang saat ini sedang tren, salah satunya adalah sosial media marketing. Maka dari itu, untuk meningkatkan penjualan UMKM, saat ini UMKM sedang merintis sebuah sistem pemasaran baru yang disebut dengan EUMKM. Nah, jadi apa sih EUMKM itu? Nah, jadi EUMKM merupakan konsep tentang sistem pemasaran produk hasil UMKM Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN dengan bisnis aplikasi Android. Karena keadaan yang ada di masyarakat, para produsen UMKM masih mengalami masalah dalam proses pemasaran. Sehingga dengan adanya konsep EUMKM ini diharapkan dapat membantu para produsen UMKM dalam memasarkan hasil produk mereka. Nah, UMKM sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemasaran barang atau jasa secara online. Namun bedanya di dalam UMKM proses jual beli dikontrol dan diawasi langsung oleh pemerintah. Selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangannya adalah mereka yang telah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjaminan mutu yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi, para produsen UMKM yang ingin memasarkan produknya terlebih dahulu harus mendaftar dan menguji kelayakan produk yang dimilikinya kepada pemerintah. Jadi, setelah kita ngelaluin semua hal itu, baru kita akan dikasih sertifikat oleh pemerintah jika barang yang kita jual itu layak. Jadi setelah mendapat sertifikat penjaminan mutu tersebut, barulah para produsen akan memperoleh username dan password untuk dapat mengunggah data-data yang berkaitan dengan produk mereka. Dalam mewujudkan konsep melalui EUMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android tentunya melibatkan banyak pihak dalam mengimplementasikannya. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mewujudkan konsep ini yaitu yang pertama pasti pemerintah. Karena pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan konsep EUMKM, yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep EUMKM. Lalu yang kedua yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM di sini ikut andil dalam mewujudkan konsep EUMKM sebagai pelaksana membuat kebijakan, pengawas, dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk ke dalam kriteria pemasaran serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjaminan mutu. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM juga berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mensosialisasikan program UMKM yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi. Nah, lalu yang ketiga yaitu Kementerian Ekonomi. Dalam implementasi konsep UMKM, peranan dan Kementerian Ekonomi sebenarnya tidak lepas dari peranan dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu sendiri, yaitu sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk ke negara Indonesia, mengawasi pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lembaga yang turut serta dalam mensosialisasikan konsep UMKM tersebut.
Lalu yang keempat ada Kementerian Riset dan Teknologi, di mana Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara. Dalam mengimplementasikan konsep EUMKM, Kementerian Riset dan Teknologi berperan sebagai tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat aplikasi pemasaran produk hasil UMKM, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan aplikasi UMKM dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu yang kelima yaitu masyarakat sebagai atau produsen UMKM, di mana masyarakat dalam mewujudkan konsep EUMKM perannya sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan EUMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Lalu yang keenam yaitu perusahaan jasa pengiriman barang, di mana perusahaan jasa pengiriman barang memiliki andil sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, hingga barang pesanan sampai ke tangan konsumen. Nah, strategi yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan konsep EUMKM tersebut dengan menggunakan beberapa langkah penelitian dan sosialisasi. Langkah-langkah pengimplementasian ini adalah yang pertama yaitu tahap pembuatan aplikasi. Langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan gagasan yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Nah, ini di sini merupakan gambar tampilan login pengguna aplikasi EUMKM. Lalu yang kedua ada tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Setelah tahap pembuatan EUMKM sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web untuk memasarkan produk UMKM baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota, bahkan tahap selanjutnya yaitu mereka harus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait EUMKM sedetail mungkin mulai dari kegunaan, manfaat, cara penggunaan, dan lain-lainnya. Lalu sosialisasi ini dilakukan di seluruh daerah, maupun itu di kota maupun di pedesaan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Nah, jadi, setelah pemerintah mendata dan menyatakan produk-produk UMKM mana saja yang telah lolos seleksi dan bersertifikat, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi, misalnya Jawa Tengah, atau Jawa Barat, atau DKI Jakarta. Lalu, sistem akan menginput data yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Akan tetapi, input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Hal itu karena pada tahap pendataan dan pemberian sertifikat kelayakan produk, produsen diberi username dan password yang digunakan untuk menginput data jika sewaktu-waktu ada perubahan. Lalu yang keempat yaitu tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bagi para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah akan membantu hingga pesanan sampai di tangan konsumen. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu oleh pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, setelah penjelasan di atas, jadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya EUMKM merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM dalam usaha menumbuhkan dan mempertahankan eksistensi UMKM sebagai jawaban dari tantangan di era digital saat ini. Masih banyak kendala yang harus dibenahi dan bukan hanya menjadi tugas pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi tugas rakyat Indonesia.
Solusi yang dapat ditawarkan dalam permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan maupun pelatihan keahlian terhadap generasi muda maupun angkatan kerja Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dengan generasi muda maupun angkatan kerja dari negara lain. Pemerintah diharapkan dapat memiliki peranan besar mensosialisasikan pentingnya UMKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pengadaan lokarya terhadap para pelaku UMKM maupun pada masyarakat awam agar memiliki kemauan untuk berwirausaha. Perlunya partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan wirausaha maupun untuk mendapatkan informasi mengenai entrepreneurship. Hilirisasi industri merupakan kebijakan strategis untuk membangun industri nasional. Sudah bukan saatnya lagi Indonesia mengekspor bahan mentah ke luar negeri, melainkan industri nasional harus mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau malah lebih bagus menjadi bahan yang jadi. Oke, jadi untuk pemaparan pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi di next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.